Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 PIAUD 5B akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis media pembelajaran anak usia dini. Anggota kelompok 2, Risma Nur Hidayati NIM 021, Sumna Himatu Zahro NIM 024, Alifia Anjaningrum NIM 025, dan Alfia Nafrida Aliza NIM 115. Berikut adalah materi pembahasan jenis-jenis media pembelajaran anak usia dini. Selamat menyimak. Yang pertama yaitu media atau alat peraga. Alat peraga adalah semua alat yang dipergunakan oleh pendidik untuk menerangkan atau memperagakan berbagai hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi alat peraga. Yang pertama yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi belajar siswa. Yang keempat, memperjelas informasi dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, meningkatkan efektivitas penyampaian. Jenis-jenis alat peraga ada 4. Yang pertama yaitu gambar, yang kedua peta, yang ketiga papan tulis, yang keempat box pasir. Materi yang selanjutnya yaitu alat bermain atau alat permainan. Bermain merupakan suatu kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan anak secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. Pada saat anak bermain akan terjadi berbagai eksplorasi, penemuan, penciptaan, perkembangan daya pikir, perkembangan bahasa, perkembangan motorik kasar, kebiasaan berbagi, bermain bersama, berimajinasi, dan kreativitas. Alat permainan adalah semua alat bermain yang digunakan anak untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, merangkai, membentuk, atau menyusun sesuai bentuk utuhnya. Jenis alat permainan yang sering diberikan pada anak usia dini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, alat bermain alamiah, yang kedua, alat bermain edukatif. Alat bermain ilmiah atau alamiah yaitu alat permainan yang bersumber dari alam, misalnya menggunakan biji-bijian, daun kering, pasir, air, bahan bekas, dan lain-lain. Yang kedua adalah alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif merupakan segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung unsur nilai pendidikan atau edukatif dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat permainan edukatif dapat berupa benda apa saja yang ada di sekitar kita, seperti kaleng, botol bekas, sedotan plastik, daun, dan lain-lain. Dengan benda-benda bekas ini, sebagai seorang pendidik dapat mengubah benda-benda tersebut menjadi suatu media pembelajaran yang menarik dan kreatif sehingga mempunyai unsur pendidikan di dalamnya. Materi selanjutnya yaitu media atau alat manipulatif. Media manipulatif merupakan segala benda yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dirasakan, dan dimanipulasikan. Dengan demikian, segala sesuatu yang bisa dan biasa ditemukan oleh anak dalam kesehariannya dapat dijadikan media pembelajaran yang lebih kontekstual. Misalnya penggunaan kancing, gelas plastik, kardus, tutup botol, karet gelang, kaleng, dan lain-lain. Materi yang keempat yaitu media atau alat piktoral.
Media piktoral sendiri merupakan media ilustrasi dari media dalam bentuk gambar atau biasanya disebut juga dengan media visual. Sebabnya media ini sesuai dengan perkembangan pemahaman anak yang mulai memasuki masa transisi dari pra-operasional menuju operasional konkret. Seperti yang dikemukakan oleh Piaget dalam Khadijah yang mengungkapkan bahwa terdapat 4 tahapan dalam perkembangan kognitif atau berpikir anak, yaitu tahap-tahap tersebut meliputi yang pertama, ada tahap sensomotorik, yaitu dari usia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap operasional, yaitu dari usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret, mulai usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, mulai usia 11 sampai 15 tahun ke atas. Yang kelima yaitu media atau alat simbolik. Media simbolik merupakan media yang diberikan kepada anak yang sudah memiliki tingkat pemahaman yang cukup matang. Media ini tidak lagi menggunakan benda atau gambar, melainkan dengan rumus-rumus, grafik, atau lambang operasional. Contohnya ketika anak bermain menggunakan media setik angka. Materi yang selanjutnya yaitu alat permainan puzzle. Puzzle merupakan suatu bentuk permainan menggabungkan, menyusun, atau merangkai suatu potongan-potongan benda atau gambar yang tidak beraturan sehingga menjadi bentuk yang utuh. Dengan menggunakan media puzzle, kemampuan kognitif anak akan tercapai, misalnya mengklasifikasikan benda berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna, mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama atau 2 variasi, kemampuan berpikir untuk memecahkan masalah yang sederhana. Adapun manfaat permainan puzzle yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan kognitif anak, yang kedua meningkatkan motorik halus anak, yang ketiga melatih kesabaran, yang keempat melatih koordinasi mata dan tangan, yang kelima melatih nalar anak. Materi selanjutnya yaitu media atau alat blok. Media blok atau building ini dapat dibuat dengan kayu atau plastik. Biasanya contoh permainan ini adalah membangun rumah, istana, jembatan, dan banyak pilihan lainnya. Pada prinsipnya permainan ini adalah membangun atau mendirikan suatu bangunan. Contohnya yaitu anak dibagi dalam suatu kelompok. Misalnya 5 orang, kemudian tiap kelompok diberi potongan-potongan bangunan yang nantinya akan dibangun. Kemudian guru menjelaskan cara bermainnya seperti apa. Nah, nilai yang diambil dari permainan ini adalah kecepatan, kebersamaan, dan yang paling penting adalah kerjasama anak dalam membangun. Materi yang ke-8 yaitu cara memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran anak usia dini. Nah, dikarenakan teknologi sekarang tidak lepas dari kehidupan anak di era yang semakin canggih ini, keberadaan teknologi tidak dapat dipungkiri dan bagaimanapun anak tidak dapat dicegah ataupun dilarang menggunakannya. Namun, kontrol dan pengawasan pendampingan yang tepat dapat menjadi solusi yang tepat bagi anak. Nah, cara memanfaatkan teknologi yaitu yang pertama, teknologi dapat digunakan sebagai media penyampai pesan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang kedua, teknologi berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu dalam proses pembelajaran agar pesan pembelajaran dapat lebih mudah diterima oleh anak sehingga anak tidak mudah bosan dalam pelajarannya. Yang ketiga, mengembangkan anak agar berpikir kritis, yaitu berpikir terbuka dan rasional, apalagi dengan adanya teknologi yang menjadikan anak lebih cepat dalam menerima informasi. Dan semua itu tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya. Yang keempat yaitu menjadikan anak agar berkomunikasi yang baik dan bagaimana komunikasi ini bisa terbentuk dalam suatu proses pembelajaran.
Yang kelima yaitu ada kolaborasi dan kerjasama. Nah, salah satu ini adalah tuntutan di abad 21 ini agar kemampuan kerjasama yang baik, dikarenakan dengan adanya kerjasama yang baik dapat meningkatkan daya saing yang baik pula untuk kedepannya. Yang keenam yaitu anak perlu memiliki kreativitas dan bisa berpikir inovatif dalam perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk sesi selanjutnya dilanjutkan di WhatsApp group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.